Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, membersihkan jiwanya. Al-kayyisu orang yang cerdas, pandai. Orang yang pandai itu cerdas, itu orang yang dana membersihkan nafsahu, jiwanya. Membersihkan dari apa ya? Dari perbuatan-perbuatan jelek ya. Bersih dari maksiat, bersih dari amal-amal yang enggak diridhoi Allah, begitu. Terus wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk yang setelah mati. Dia beramal untuk lima ba'dal maut. Amalnya itu untuk yang setelah meninggal. Siapa nih? Ya. Amalnya itu untuk dia beramal untuk akhirat gitu maksudnya. Bukan beramal untuk dunia. Dunia hanya secukupnya. Dan bahkan ketika beramal dunia diperuntukkan untuk akhirat, gitu ya. Ya, jadi ketika beramal akhirat, murni akhirat, tapi ketika beramal untuk dunia diniatkan untuk akhirat. Apakah dapat dunia? Iya pasti, ya. Karena orang beramal dunia itu seperti orang makan. Orang makan. Kita makan, niat kenyang, enggak niat kenyang pasti kenyang, gitu ya. Ya, kita ngemplok makanan sak piring. Hatta enggak niat kenyang, ya niat pasti kenyang, gitu. Ya. Nah, niat gitu. Kemudian makan kan dunia kan sebenarnya. Nah, makannya itu kalau orang yang cerdas, makannya itu diniati untuk akhirat. Apa? Misalkan kalau dia makan biar nanti kuat puasa, maka makannya dapat pahala. Dia makan biar nanti bisa sehat badannya, biar ndak kalau belajar atau ngaji ndak sakit-sakitan, ndak bolak-balik bolos izin sakit misalkan ya. Maka makannya dapat pahala, Tidur, kita tidur niat nyenyak enggak nyenyak, kalau sudah lelap ya nyenyak ya. Pokok turu ya berarti nyenyak sudah. Bukti nyenyaknya kan ndak kerasa apa-apa. Nyaman. Niat nyenyak enggak nyenyak ya tetap nyenyak kalau kita tidur gitu. Aku pengen turu cek enak. Kalau sudah tidur niat enak enggak niat enak ya tetap enak gitu ya. Tapi kalau kita niat gitu toh enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita niatkan dengan niat baik dapat pahala tidurnya. Kok turu ya nanti cek seger kalau belajar. Nah, maka tidurnya dapat pahala. Ya, tidurnya dapat pahala. Tapi kalau puasa enggak, enaknya puasa itu kalau orang tidur puasa itu tidurnya tetap puasa ya. Tidurnya tetap ibadah. Tapi kalau di luar puasa tidur enggak dianggap kecuali niat. Nah gitu ya. Tapi ketika puasa pun kalau dia tidur niatnya diniati dengan niat yang banyak dapat pahala banyak. Sak turu pahalanya banyak. Ke pasar atau ke toko keluar, hukumnya apa? Mubah. Bahkan ya urusan dunia itu beli apa. Cuma kalau niatnya dia diniati dengan niatan akhirat bisa jadi pahalanya banyak. Dia keluarnya niat nanti kalau ada konco tak sopo, tak salam, assalamualaikum, dapat pahala. Enggak ketemu konco tetap dapat pahala satu. Nanti kalau ada sesuatu yang mengganggu, saya nanti tak inggirno, gitu ya. Ada batu tak singkirno ke pinggir, takut ada orang nyenggol nanti jatuh. Dia keluar, enggak nemu batu, pahala. Iya, sudah dapat 2. Ya. Nanti ketemu orang tak senyum saya, enggak ketemu orang dapat 3 ya. Terus pokoknya sesuai dengan niatnya. Orang dulu kalau dia melakukan berbuat hal-hal yang mubah itu pahalanya banyak
satu keluar dia sudah banyak, udah pulang wis pahalanya banyak sekali. Nah, gitu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk yang setelah mati, setelah matinya. Ikhlas karena Allah. Gitu ya. Semua amalnya ini untuk yang setelah mati. Apapun ya. Dengan niat akhirat maksudnya, niat akhirat. Kemudian wal ajiz, orang yang lemah, sedangkan orang yang lemah yang tidak pintar, nah seperti ya, kebalikan dari nggak cerdas. Ya bukan goblok ya, kurang cerdas gitu ya, kurang pintar. Adalah orang yang wal ajiz, orang yang lemah adalah orang yang adba, apa adba? Mengikuti nafsahu, jiwanya, mengikutkan jiwanya, hawanya, maksudnya hawa nafsunya. Jiwanya diikutkan kepada hawa nafsunya. Jiwanya, badannya itu diikutkan kepada dibiarkan kalau mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikutkan hawa nafsunya, atau atau kalau bahasa yang gampang, orang yang mengikuti hawa nafsunya, gitu aja gitu ya. Tapi kalau ini ada nafsu, orang yang mengikutkan jiwanya, hawa nafsunya, mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Jadi kalau ada hawa nafsu pengen ini, dituruti, gitu ya. Ada hawa nafsu ngajak kejelekan, maka dia turuti jiwanya melakukan itu. Ada orang mungkin disalai orang, hawa nafsunya, hawa nafsunya ada kerentek untuk mukul, maka dia membiarkan tangannya untuk mukul, bahkan dia nyuruh tangannya untuk mukul, gitu maksudnya. Berarti itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ada orang disalai, sindir apa gitu ya, terus hawa nafsunya kerentek apa tadi, nyuruh untuk nyepak, maka dia biarkan kakinya untuk menyepak. Berarti ini orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, tamanna, kemudian berangan-angan kepada Allah, dan dia berangan-angan pada Allah, berandai-andai gitu ya, berangan-angan apa ya, insya Allah selamat, insya Allah diampuni gitu ya. Dengan dia tanpa amal, dia tidak beramal untuk akhirat, tapi mengikuti hawa nafsunya. Terus di samping itu dia masih tetap berangan-angan, gampang kok, engkau lah diampuni ya, gitu ya, Allah rahmat kok, nah, gitu. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu orang yang lemah, tidak pandai. Jadi mengikuti hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan pada Allah, angan-angan selamat, ya, tidak sholat tapi berangan-angan selamat. Nah, itu namanya orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, berkata bersabda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar, maksudnya gitu ya, ini nasihatnya Nabi kepada Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau ini wahai Abdullah bin Umar di dunia itu seakan-akan gharibun. Apa gharib? Orang yang asing. Kan orang asing itu kan pengen kembali tok kan. Kita sendiri ke Surabaya, asing kita ini, gak ada konco di Malang, maka kita ini bakal pengen balik ke Malang tok. Lah apa di Surabaya? Ya. Ke sana ya nggak kenal orang, ndang balik, ya gitu. Maka kata Nabi, jadilah engkau ini di dunia seperti orang asing. Apa? Orang yang enggak duwe konco, berarti enggak suka ya. Enggak kerasan di dunia.
pingin dang balik ke akhirat berarti. Tapi orang yang seperti ini jarang. Ada ya, banyak juga orang. Tapi kalau kita masih belum di sini. Nasihat Nabi ini kalau ke kita masih belum. Kita ini masih merasa banyak konco di dunia, tidak asing. Orang asing di dunia itu tidak senang hidup. Ya. Jadi dia ini pengen dang balik ketemu Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Ini orang makom-makom tinggi. Tapi harus belajar begitu, gitu ya. Jadi kita ini seakan-akan orang yang asing. Apa nih? Kalau orang asing berarti ya itu apa? Orang yang ingin segera ndang balik kepada Allah. Au abiru sabilin, atau orang yang numpang lewat, abiru sabilin, orang yang lewat saja. Orang yang lewat, gitu ya. Kan ndak tinggal kan? Orang yang lewat, di jalan. Toh misalkan dia mampir, ya tidak selamanya, tetap dia harus segera balik ke rumah aslinya. Nah, rumah aslinya itu akhirat. Ya, jadi kita ini aslinya, rumah asli kita ini akhirat, sorga. Karena kita ini dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, terus Nabi Adam tuh dibikinkan rumah dalam sorga, gitu ya. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam ditaruh di sorga dulu. Ya. Ini menandakan bahwa rumahnya kita manusia itu adalah di sorga. Ya. Lah terus kok di dunia, iya karena ada kesalahan dulu. Ada kesalahan sehingga ditaruh dunia dulu. Suruh pergi, bukan minggat ya, suruh pergi tapi suruh balik tadi, suruh pergi tapi nanti harus balik lagi. Ya. Disuruh pergi ke dunia, tapi dunia ini bukan tempat tinggal, ya, tempat tinggalnya tetap di akhirat. Maka nanti kita ini suruh balik ke tempat akhirat. Di mana? Panjang ya, masih ribuan tahun untuk ke sana. Lah kita ini apa kata Nabi, au abiru sabilin, atau orang yang lewat saja, lewat di jalan. Nah, gitu ya. Kalau lewat ya cocok tinggal di jalan, gitu ya. Berarti ya terus saja kita terus saja sampai ke tujuan akhirat. Kemudian wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah jiwamu termasuk orang ahli kubur. Anggaplah jiwamu itu adalah termasuk orang-orang yang penghuni kubur. Anggaplah kita ini orang yang orang mati, gitu ya. Anggaplah kita ini adalah penghuni kubur. Artinya kita ini biar ndak enak-enak di dunia. Gitu.